Ketua Yayasan Pondok Pesantren di Lombok Barat yang melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram. Tersangka pun langsung ditahan di ruang tahanan Polresta Mataram. Predator seksual yang diketahui merupakan pimpinan pondok pesantren berinisial AF resmi mendekam di balik jeruji besi usai dirinya terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati. Penetapan AF sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dari keterangan ahli serta saksi hingga hasil visum. Polisi menyebut ketika diperiksa, AF mengakui seluruh perbuatannya. AF mengaku melakukan perbuatan tercelanya itu karena ingin memberikan ilmu agama terhadap para muridnya. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili menyebut hingga saat ini ada 10 korban yang telah melakukan pelaporan resmi ke Polresta Mataram, masing-masing terkait persetubuhan dan pencabulan. Untuk yang sudah kita periksa sehingga dikeluarkan penetapan tersangka yaitu ada 5 pencabulan dan ada 5 persetubuhan. Dan 1 orang itu di antara 10 orang ini disetubuhi juga dan dicabuli juga. Sementara itu, pendamping korban Cucu Purnama Sari mengatakan ada sebanyak 22 orang yang diduga menjadi korban pelecehan AF. Dari pengakuan korban, AF memanipulasi dan melecehkan para santri dengan dalih spiritual. Satu persatu korban diajak ke sebuah ruangan yang berada di area asrama atau pondok santriwati. Rata-rata AF melakukan aksinya pada pukul 1 hingga 2 dini hari. Diduga aksi ini sudah berlangsung sejak 2015 hingga 2022. Iya, modusnya transfer ilmu. Dia mengaku pelaku ini mengaku sebagai waliullah. Dia transfer ilmu, intinya mah spiritual yang dia iming-imingkan begitu. Korban ini rata-rata masih mondok di situ atau gimana? Rata-rata ini alumni, tapi pada saat kejadian mereka ini bervariasi dari SMP sampai SMA korbannya. Yang menjadi korban? Yang menjadi korban. Bahkan ada yang dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA dia dilecehkan oleh si pelaku tersebut. Selain terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya korban lain. Polisi mengimbau masyarakat, terutama para wali santri yang menjadi korban, untuk segera melapor ke Polres Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Pimpinan pondok pesantren memanipulasi dan melecehkan korbannya dengan dalih spiritual. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum korban Teguh Gunawan dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Teguh, selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, tepatnya ada berapa korban yang Anda dampingi saat ini? Pak Teguh? Pak Teguh, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Anda. Iya, Ibu. Ya, silakan Pak. Ada 5 orang yang saat ini kami dampingi di kepolisian. Saya lihat itu ada sekitar 10, Bu ya. 5 orang ini yang saya dampingi ini yang sudah masuk ke tahap lebih jauh seperti persetubuhan. Yang laporan kami kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dan alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai tersangka pelakunya tersebut. Oke, Pak Teguh, bagaimana akhirnya para korban ini berani untuk melaporkan kasus ini ke polisi? Oke, jadi ada sedikit cerita film yang mungkin mereka jadikan landasan. Akhirnya ada salah satu korban yang berbicara kepada keluarganya, bercerita, kemudian keluarganya pun juga bercerita kepada saya selaku kuasa hukum. Pelan-pelan memang pelan-pelan karena nggak gampang. Ternyata pada akhirnya mereka memilih untuk bercerita jujur apa adanya kepada keluarganya, kemudian menyampaikan kepada saya hingga akhirnya kita mendapatkan 5 yang benar-benar memang mohon maaf sampai ke persetubuhan. Ini mungkin akan berlanjut lagi
para korban, karena di Sinari ada sekitar banyak Bu ya, sekitar 20 lebih mungkin ya, atau mungkin lebih lagi banyak, karena sudah terjadi dari tahun 2015 sampai terakhir korban kami itu sampai 2022. Mohon maaf, ada yang dari SMP sudah mulai disetubuhi kelas 1 sanawiyah, kemudian berlanjut ketika dia sudah aliyah masuk di tahap persetubuhan. Nah, itu sangat membuat hati kita bersedih, Ibu. Kemudian kepala keluarga juga terus komunikasi dengan saya, karena ini nggak gampang seorang santriwati bisa cerita, dan rata-rata memang yang sudah bercerita ini yang sudah lulus. Tapi kejadiannya ketika mereka masih sanawiyah dan aliyah. Seperti itu. Baik, Pak Teguh, apa modus yang dilakukan pelaku untuk menjerat para korban ini? Oke, modusnya Ibu ini semacam transfer ilmu. Jadi banyak yang dari SMP sudah, mohon maaf, sudah dipegang dengan dalih supaya bisa anaknya nanti keturunannya itu bagus, kemudian supaya dapat ilmu hak. Jadi modusnya memang dimotivasi anak itu kalau ini mungkin semacam wali ya, pelakunya ini semacam dianggap wali, sehingga anak-anak itu terbrainwash otaknya itu kalau pendidiknya ini bisa mendapatkan keturunan yang baik, yang bagus, ketika sudah dibacakan doa, dibacakan lafaz, padahal mereka tidak paham itu ternyata pelecehan, seperti itu Bu. Oke, baik, saya akan ke Mas Reza. Tadi dikatakan oleh Pak Teguh mengenai modusnya adalah salah satunya dalih transfer ilmu. Ini oknum pimpinan Ponpes yang kemudian menjadi predator seksual. Apa analisis Anda? Apakah ini juga berkaitan dengan relasi kuasa, Mas Reza? Pertama, agar jangan lengah, kita harus ekstra waspada bahwa di setiap tempat, di setiap komunitas apapun itu, kemungkinan terjadinya kekerasan seksual bisa saja terjadi. Sepanjang di lingkungan itu antar individu ditandai oleh power asimetri, masyarakat kita menyebutnya sebagai relasi kuasa yang tidak berimbang, maka hitung-hitungan di atas kertas, sekali lagi, resiko terjadinya kejahatan termasuk kejahatan seksual bisa saja terjadi. Sejak Indonesia punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita memang harus bersepakat bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan serius, kejahatan berat. Otoritas penegakan hukum harus bekerja ekstra serius. Pelaku jika divonis bersalah harus dihukum berat. Tetapi pada saat yang sama saya juga harus mengatakan bahwa dari sekian banyak peristiwa pidana, salah satu peristiwa pidana yang memang paling sulit untuk diungkap adalah kejahatan seksual. Penyebabnya adalah karena acap kali korban baru berani melapor sekian waktu lamanya setelah mereka mengalami viktimisasi, setelah mereka dijahati. Saksi sudah pergi kemana, barang bukti sudah barangkali dilenyapkan oleh pelaku, korban juga ingatannya tidak tertutup, kemungkinan mulai samar-samar. Nah, hal-hal semacam itu yang dikhawatirkan akan mempersulit otoritas penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini. Tapi sekali lagi, saya memilih untuk menyemangati teman-teman di Polresta Mataram, di Polda NTB, dengan meyakinkan kita semua ini kejahatan serius, kejahatan berat. Ya, karena kita lihat juga tersangka ini melakukan perbuatannya dari tahun 2015 hingga 2022, rentang waktu yang cukup panjang namun baru terbongkar perbuatan kejinya saat ini. Tanggapannya seperti apa, Mas Reza? Itu tadi saya katakan, berarti butuh waktu sekitar 10 tahun bagi kita semua ternyata untuk mengetahui ada kasus yang menggemparkan ini. Dengan kata lain, butuh 10 tahun sampai kemudian otoritas penegakan hukum menggerakkan dirinya untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Apakah kemudian proses pembuktiannya akan sederhana? Saya berharap akan bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi tadi saya katakan, hitung-hitungan di atas kertas tampaknya tidak begitu mudah juga untuk dilakukan mengingat jarak waktunya yang berjauhan. Tapi saya memilih untuk sekali lagi membangun mindset positif bahwa teman-teman di Polresta Mataram dibantu oleh kuasa hukum para korban akan bisa mengungkap kasus ini sehingga ujungnya adalah menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku dan mendatangkan restitusi bahkan kompensasi bagi para korban. Oke, saya akan kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh, kondisi para korban sendiri saat ini seperti apa? Alhamdulillah kondisi korban, 5 korban yang sudah saya dampingi sudah mulai pulih. Setelah mereka mengetahui kalau pelaku ini TSK, mereka sudah mulai lega, sudah mulai ceria. Akhirnya mereka bisa tertawa, dalam artian tertawa itu melepas
rasanya yang selama ini mereka simpan, mereka pendam. Oh, ternyata yang mereka yakini selama ini itu adalah kesalahan, bukan ajaran yang membrainwash otaknya dari Sanawiyah. Ternyata pelakuan ini tidak baik dalam artian melanggar hukum, dan kami pun juga melihat korban-korban yang lainnya udah mulai mencoba ingin speak up juga ya, ingin berbicara kalau mereka juga mendapatkan hal yang sama. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang berbicara jujur kepada kita, tentunya akan kita fasilitasi semuanya, Bu. Oke, baik, saya akan kembali ke Mas Reza. Mas Reza, jerat hukuman seperti apa yang harus ataupun bisa diterapkan untuk bisa memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen perlindungan terhadap anak-anak? Coba tanya kepada para korban, seberapa dalam penderitaan yang mereka alami, seberapa sakit kesengsaraan yang mereka sudah rasakan. Maka menurut saya, yang notabene punya mindset retributif, mata balas mata, nyawa balas nyawa, sakit balas sakit, sudah barang tentu sudah sepantasnya pelaku dihukum setara dengan penderitaan yang sudah dialami oleh para korban. Berapa itu? Balik lagi kepada para korban. Ada sekian banyak riset yang mengatakan bahwa korban kejahatan seksual, apalagi perkosaan, boleh jadi akan menderita seumur hidup mereka. Nah, kalau mau kita adil, kalau kita mau terapkan prinsip retributif, maka kenakan pula penderitaan seumur hidup bagi pelaku. Sudah barang tentu, ini tampaknya sebatas buah bibir saja. Kenapa? Karena kalau kita buka hukum positif, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ancaman pidana maksimal berapa? 12 tahun saja. Oke, baik. Kita tunggu saja bagaimana kemudian pemeriksaan lanjutan dari pihak kepolisian dan ancaman hukuman seperti apa yang akan nantinya diterapkan terhadap tersangka. Terima kasih Mas Reza dan juga Pak Teguh telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.